Haha, selamat pagi guys, gimana kabar kalian? Ya semoga dalam keadaan sehat dengan rezeki yang melimpah. Episode kemarin, Mumu berkolaborasi dengan Hansan untuk mencari harta. Sebelumnya Hansan juga telah sepakat untuk kerja sama dengan klan Sirius dan klan Singa Emas, namun nampaknya mereka tidak suka dengan kehadiran Muchen. Mereka punya skema untuk menjadikan Hansan dan Muchen umpan dari roh binatang, namun situasi yang tidak diharapkan terjadi. Istirahat emas. Berdiri di depan hutan putih keabu-abuan, pemimpin dari klan Sirius menatap Muchen dan yang lainnya. Matanya merah, pancaran setajam silet keluar dari matanya seolah menembus melalui mereka. Hehe, kamu tidak perlu khawatir, Huo Yang. Ini adalah teman-temanku dari klan 9 Neter, juga rekan-rekanku, Hansan menjelaskan sambil tersenyum. Mitra, pemimpinnya, Huo Yang, sedikit mengerutkan kening. Dia lalu mencibir. Hansan, menurutmu apakah harta karun di sini tidak ada habisnya? Saya tidak setuju jika ada satu kelompok lagi yang berbagi keuntungan kami. Petik 2. Hansan berkata, Huo Yang, yakinlah bahwa, karena saya telah mengundang mereka atas kemauan saya sendiri, saya akan berbagi bagian saya dari hadiah dengan mereka. Bagianmu tetap menjadi milikmu sepenuhnya. Petik 2. Huo Yang sedikit melunakkan ekspresinya saat mendengar ini. Tapi, dia terus menatap tajam ke arah Muchen. Dia menarik bibirnya, ekspresi menghina berkedip di matanya. Rupanya, dia merasakan bahwa hanya 9 neter dan pisau tinta yang kelas 7 penguasa dalam grup. Sisanya hanya penguasa kelas 6. Beraninya mereka datang ke sini dengan nilai rendah seperti itu. Mereka begitu bodoh sampai dibutakan oleh keserakahan mereka. Huo Yang tidak menyembunyikan perasaannya, jadi mereka bisa merasakan penghinaannya terhadap kelompok tersebut. Tetapi mereka berdiri diam dan tidak membiarkan diri mereka merasa marah karenanya. Juga, tidak ada dari mereka yang ingin terikat dengannya. Muchen menyapu matanya ke arah orang-orang dari klan Sirius. 4 dari 5 adalah penguasa kelas 7. Line up mereka juga sebanding dengan klan Badak Iblis. Rupanya, klan Sirius menghabiskan cukup banyak upaya pada hewan harta karun kali ini. Bagaimanapun, kesulitan meningkat untuk setiap pria tambahan di tanah binatang ilahi. Oleh karena itu, klan 9 Netherbird hanya mengirim 4 anggota. Namun, dalam jangka panjang, ini bukan tentang angka, melainkan kualitas laki-laki. Ini juga alasan mengapa klan menolak untuk mengirim siapapun yang tidak siap untuk itu. Namun, selain pemimpin mereka Huo Yang, sisa dari 4 penguasa kelas 7 tidak mengejutkan Muchen. Dia mengamati sisanya. Dia bisa merasakan bahwa, dari 4 penguasa kelas 7, 3 dari mereka berada di level yang sama dengan Lu Sui dari klan Gagak Petir. Jika Muchen belum mencapai tingkat kedua dari tubuh naga Phoenix-nya, akan merepotkan untuk mencoba menyelesaikannya. Tapi sekarang, itu hanya sepotong kue. Huo Yang, bagaimana situasinya sekarang? Hansan bertanya sambil tersenyum. Huo Yang meringkuk bibirnya dan berkata, klan Singa Emas sampai di sini setengah hari yang lalu. Tapi, mereka tidak berani masuk lebih dalam. Juga, jumlah roh binatang sepertinya meningkat. Sebelumnya, seseorang dari klan Singa Emas mengirimi kami surat, mengatakan bahwa jumlah roh binatang penguasa kelas 7 tampaknya telah mencapai total 15 di area di mana binatang harta karun itu binasa. Petik 2. Ekspresi Hansan berubah serius, karena dia tahu bahwa tidak ada dari mereka yang bisa berurusan dengan 15 roh binatang penguasa kelas 7 sendirian. Mereka bermaksud untuk bergandengan tangan dengan kami untuk membunuh roh-roh binatang itu terlebih dahulu, kemudian memutuskan tentang pembagian keuntungan setelah kami mencapai tanah harta karun, jelas Huo Yang, sambil menatap Hansan. Haruskah kita bergandengan tangan? Hansan tidak yakin tentang itu. Ayo masuk dan lihat dulu. Dia melanjutkan untuk memimpin kelompok itu jauh ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi. Huo Yang memperhatikan punggung mereka dengan mata berkedip, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengikuti dari belakang. Gas kematian yang kental berlama-lama di sekitar hutan, yang penuh dengan pepohonan putih. Keabu-abuan. Semakin dalam mereka pergi ke hutan, Muchen bisa merasakan gas kematian semakin padat. Jumlah gas kematian hampir bisa menghentikan sirkulasi darah sama sekali. Hutannya cukup besar. Kelompok itu melakukan perjalanan selama lebih dari selusin menit sebelum mereka melambat. Hutan berubah menjadi jarang saat mereka bergerak maju, dan lereng bukit yang curam dan tidak rata muncul di hadapan mereka.
Mu Chen dan yang lainnya berdiri di atas batu besar keabu-abuan, memandangi cekungan besar di bawah bukit. Pepohonan berwarna hitam kusam dan telah terkontaminasi parah oleh gas kematian. Binatang buas, yang diisi dengan gas kematian, terus mengaum di wilayah itu. Siluet samar juga melayang-layang. Ini adalah tanah tempat sebagian besar hewan harta karun binasa, kata Han San dengan nada serius, sambil menunjuk ke cekungan besar di bawah. Mu Chen menyipitkan matanya. Awan gas maut yang menakutkan tampak di atas cekungan. Tidak ada makhluk hidup yang dapat ditemukan di seluruh negeri ini. Pemandangan seperti itu seringkali berarti bahaya ekstrim di tanah binatang ilahi. Orang biasa pasti akan menghindari tempat ini dengan segala cara. Jika seseorang tidak tersandung di sini secara kebetulan, kekuatan teratas dari klan Badak Iblis, klan Sirius, dan klan Singa Emas tidak akan menemukan tanah di mana sebagian besar hewan harta karun binasa sama sekali. Saat mereka mengamati wilayah itu, lampu keemasan berkedip dari jauh. Selanjutnya, deru angin semakin kencang. Han San tetap waspada dengan waspada. Lampu emas berhenti tidak jauh dari mereka. Ketika lampu akhirnya menunjukkan mereka sepenuhnya, bangunan kokoh mereka segera membawa tekanan kuat yang memenuhi seluruh ruang. Mu Chen menyapu pandangannya ke seberang tempat kejadian, memperhatikan bahwa ada 6 dari mereka, masing-masing dengan tubuh besar dan besar. Mereka memiliki rambut emas dan rune emas di sepanjang wajah mereka, memancarkan penindasan yang mendominasi. Rupanya, ini adalah kekuatan tertinggi dari klan Singa Emas. Sejak mereka muncul, kekuatan teratas dari klan Badak Iblis telah meningkatkan pertahanan mereka, semua orang tetap tegang dan waspada. Mereka sekarang mengedarkan fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka, menatap tajam ke pihak lain. Han San tetap tenang. Dia memandang pria tegap, yang berdiri di depan klan Singa Emas. Tubuhnya berbentuk seperti menara besi. Sinar keemasan tersembunyi di bawah kulitnya, dan tekanan energi spiritual yang mendominasi terus memancar dari tubuhnya. Golden Break, kamu adalah pemimpin grup lagi. Han San menatap pria bertubuh tegap itu, berbicara perlahan. Pada saat ini, Nine Nether juga merendahkan suaranya untuk berkata pada Mu Chen, ada 2 krim hasil panen di antara angkatan muda klan Singa Emas. Pasangan ini umumnya dikenal sebagai duo emas. Golden Break adalah salah satunya. Tapi, sepertinya yang satunya tidak ada di sini. Petik 2. Mu Chen mengangguk dengan lembut. Golden Break memang melepaskan penindasan yang sangat mendominasi. Penguasa kelas 7 yang umum tidak akan menjadi tandingannya. Selain itu, dia juga bisa merasakan kekuatan yang datang dari tubuh Golden Break, hampir seperti dia baru-baru ini melalui beberapa kultivasi fisik. Golden Break tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan giginya yang putih berkilau. Tapi, senyumnya tampak dingin, saat dia melirik Han San terlebih dahulu, lalu berhenti di Nine Nether, Inkblade, dan yang lainnya. Han San, kamu tidak terlalu percaya pada klan Badak Iblis, kan? Membagi keuntungan Anda dengan orang lain. Golden Break menyeringai mengejek. Kami di sini hanya untuk memperluas wawasan kami, kata Nine Nether dengan tenang. Golden Break tersenyum. Menerobos ke negeri seperti itu. Saya tidak yakin apakah kalian terlalu sombong atau terlalu cuek. Petik 2. Cobalah kami, dan kemudian Anda akan tahu apakah kami sombong atau bodoh. Kata Mu Chen. Tidak ada tempat bagimu, penguasa kelas 6, di sini. Penguasa kelas 7 lainnya dari klan Singa Emas berseru dari belakang Golden Break. Golden Break memberi isyarat tangan untuk menghentikan anggota klannya melanjutkan. Dia sama sekali tidak melihat Mu Chen, karena dia tidak terlalu memikirkan penguasa kelas 6. Han San, kami di sini bukan untuk berdebat. Menurut pengintai kami sebelumnya, selusin roh binatang penguasa kelas 7 telah muncul di wilayah ini. Dengan jumlah roh binatang yang begitu banyak, tidak ada dari kita yang bisa melewati negeri ini sendirian. Golden Break memandang Han San. Ini telah dikonfirmasi oleh orang-orang dari klan Sirius. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi mencari dirimu sendiri. Petik 2. Kekuatan tertinggi dari klan Sirius, yang baru saja tiba, menganggukkan kepala mereka. Han San berbalik menghadap daerah yang dipenuhi gas kematian, alisnya berkerut. Bahkan tanpa mengintai sendiri, dia juga bisa merasakan kehadiran roh binatang yang tangguh. Kakakmu, bagaimana menurutmu? Han San tetap diam sebentar, lalu menatap Mu Chen dan bertanya. Golden Break dan Huo yang sedikit terpana melihat Han San mencari nasihat dari penguasa kelas 6, terutama daripada 9 Nether.
Mereka memandang Mu Chen dengan ragu, tidak dapat memahami mengapa Han San begitu sopan kepada Mu Chen. Mu Chen dan Nine Nether saling pandang, lalu keduanya mengangguk setuju pada Han San. Han San segera menganggukkan kepalanya ke Golden Break juga. Baiklah, mari bergandengan tangan untuk setuju menyingkirkan roh-roh binatang itu. Sedangkan untuk hewan harta karun, kita akan membagi hadiahnya setelah kita berhasil melewati hidup-hidup. Petik 2. Golden Break memberi isyarat setuju, lalu ketiga kelompok membagi zona dan jumlah roh binatang yang harus ditangani. Karena kita semua sudah siap, ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Golden Break mengumpulkan anak buahnya dan melesat keluar. Ayo pergi juga, kita akan bertemu lagi, setelah area tersebut dibersihkan. Petik 2. Huo yang juga pindah dengan anak buahnya. Kita juga harus pergi. Setelah melihat keberangkatan semua kelompok, Han San juga melesat keluar, menuju ke cekungan besar dan gelap di bawah. Mu Chen berada di belakang grup. Dia menyipitkan matanya yang hitam pekat ke arah di mana klan Singa Emas dan klan Sirius menghilang. Dengan tangan di punggungnya, diam-diam dia memberi isyarat kepada Nine Nether dan yang lainnya. Hati-hati, Nine Nether dan Ingblade saling memandang, pancaran sinar melonjak di mata mereka. Mereka lalu mengangguk. Pertempuran dalam perburuan hewan harta karun ini tidak akan semudah yang mereka kira. Backstab, cahaya tampak seperti kelam secara tidak normal di dalam hutan yang dipenuhi dengan gas kematian. Gas kematian yang kehitaman menghalangi kemampuan seseorang untuk mengintai melalui mata dan energi spiritual. Swoosh, swoosh, seruan binatang buas terdengar di hutan. Tiba-tiba, terdengar suara yang memecah udara, dan beberapa sosok cahaya terlihat lewat dengan cepat. Orang-orang ini gesit. Hanya dengan menggunakan jari-jari kaki mereka untuk mendorong dengan ringan dari batang pohon, mereka telah mendorong diri mereka sendiri ke depan bahkan sebelum dedaunan bisa bergetar. Sosok-sosok ini, tentu saja, adalah Mu Chen dan yang lainnya, yang telah menyusup ke hutan. Saat mereka bergerak maju melalui hutan, mata mereka tertuju pada tempat-tempat di mana gas maut bertahan. Meskipun gas kematian telah memblokir persepsi energi spiritual, mereka masih bisa merasakan sejumlah besar roh binatang yang bersembunyi di hutan. Han San berkata kepada Mu Chen dan yang lainnya melalui telepati, kami datang dari barat daya. Dari distribusi. Sebelumnya, seharusnya ada sekitar 6 roh binatang penguasa kelas 7 yang muncul di sisi kita. Adapun roh binatang lainnya, jumlahnya cukup banyak. Saya akan mengatakan lebih dari 100. Petik 2. Saat Mu Chen dan Nine Nether mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah sedikit serius. Barisan 6 roh binatang penguasa kelas 7 dengan lebih dari 100 roh binatang yang sedikit lebih lemah sudah cukup untuk membuat siapapun merasa takut. Untungnya, roh binatang itu tidak memiliki kecerdasan apapun. Jika tidak, Mu Chen dan yang lainnya tidak akan pernah mendekati mereka. Saat pertarungan dimulai, kita berempat akan menghadapi 6 roh binatang kelas 7. Sementara itu, cincin tinta dan yang lainnya harus menahan roh binatang lainnya. Kita harus mengakhiri pertempuran kita dengan cepat atau mereka akan kewalahan. Petik 2. Mu Chen, Nine Nether, dan Ingblade semuanya mengangguk. Meskipun klan Badak Iblis juga memiliki 3 penguasa kelas 7, menghadapi sejumlah besar roh binatang masih akan menjadi tugas yang sulit bagi mereka. Setelah menjelaskan rencananya, Han San memanggil mereka dengan suara rendah, bersiaplah. Kami akan memasuki area di mana roh-roh binatang itu bercokol. Petik 2. Mu Chen dan yang lainnya langsung tegang saat mereka merasakan gas kematian di sekitarnya menjadi lebih tebal. Di hutan yang suram, siluet abu-abu putih terlihat melayang seperti hantu. Begitu mereka muncul di area tersebut, siluet abu-abu putih itu langsung mengarahkan pandangan kosong mereka ke arah mereka. Pada saat itu, lolongan mematikan bergema di hutan. Bang! Bang! Siluet hantu membawa gas kematian dingin melayang keluar dari kegelapan tanpa henti dan menyembur ke arah Mu Chen dan yang lainnya. Han San, Nine Nether, Mu Chen, dan Ingblade adalah yang pertama menghadapi musuh. Energi megah langsung menyelimuti garis depan pasukan, dan pelangi cahaya yang menakutkan keluar. Dong, dong, pelangi cahaya tajam menembus lebih dari selusin binatang tercepat yang menyembur ke arah regu. Mereka langsung meledak saat bersentuhan. Seluruh pasukan dengan agresif mendorong jalan mereka ke depan melawan serangan berat dari roh binatang itu, menuju ke area hutan yang dalam. Gemuruh. Energi spiritual yang keras tanpa henti menyerang di hutan yang dipenuhi gas kematian,
mengirimkan roh-roh binatang buas yang menghalangi mereka terbang. Meskipun demikian, masih ada roh binatang yang menyembur ke arah mereka tanpa henti. Namun, Mu Chen dan yang lainnya tidak peduli tentang ini dan langsung menuju ke area yang dalam. Mereka mengerti bahwa ancaman terbesar masih roh binatang penguasa kelas 7. Segera setelah mereka menghabisi mereka, tangan mereka akan dibebaskan untuk membantu melenyapkan sejumlah besar roh binatang. Han Tong, kalian di belakang. Menyadari bahwa gas kematian semakin kental, Han San menyipitkan mata, karena dia bisa merasakan bahwa mereka telah memasuki area hutan yang dalam. Selain itu, dia juga merasakan fluktuasi gas kematian yang berbahaya di kejauhan. Itu pasti tempat roh binatang kelas 7 berada. Baik, 4 orang kuat klan Badak Iblis mengangguk begitu mereka mendengar perintahnya dan dengan cepat memisahkan diri dari pasukan. Dengan sapuan energi spiritual agung mereka, siluet badak setan yang sangat besar muncul dan langsung menarik sejumlah besar roh binatang. Cincin tinta, bantu mereka, tapi hati-hati, seru pisau tinta. Diterima, cincin tinta menjawab dan dengan cepat mundur. Api merah menyambar naik dari tubuh mungilnya, seketika menaikkan suhu area itu seolah-olah udaranya sendiri sedang terbakar. Dengan Ingring dan yang lainnya di belakang, jalan untuk Mu Chen dan 3 lainnya dibersihkan dalam sekejap. Jadi, mereka berakselerasi dan berlari menuju gas kematian yang terkonsentrasi. Setelah gas kematian, ada tanah kasar yang dikelilingi oleh bayangan pohon putih keabu-abuan. Banyak siluet menutupi tanah, dan masing-masing siluet memiliki tatapan cekung dan sedingin es yang terpaku pada Mu Chen dan yang lainnya. Dalam gerakan tiba-tiba, siluet muncul di depan grup. Ada 6 siluet hitam. Tubuh mereka baik-baik saja, besi hitam dan tampaknya sangat keras. Ini karena setelah tubuh mereka layu, mereka dipadamkan oleh gas kematian sampai mereka menjadi sangat keras. Gas kematian yang mengelilingi mereka juga jauh lebih kuat dari roh binatang biasa. Jadi benar-benar ada 6 roh binatang penguasa kelas 7, ya, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri setelah mengamati roh binatang hitam. Namun, sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyipit. Tidak, itu tidak benar. Bang! Saat Mu Chen menyadarinya, tanah di belakang mereka tiba-tiba meledak. 2 sosok hitam perlahan merangkak keluar dari bawah tanah. Menilai dari jumlah gas kematian di sekitar mereka, mereka tampaknya adalah 2 roh binatang penguasa kelas 7. Begitu saja, jumlah mereka meningkat menjadi 8. Melihat ini, Han San tampak tercengang. Sepertinya ada lebih banyak roh binatang yang berkumpul di tempat ini daripada yang dia bayangkan. Sekarang ini merepotkan. Han San tersenyum masam. Bahkan bagi mereka, bertarung melawan 8 roh binatang penguasa kelas 7 membutuhkan waktu. Bagaimanapun, binatang buas ini setara dengan bakat tertinggi seperti Lu Sui dalam hal kehebatan pertempuran. Mu Chen mengerutkan kening dan berkata, masing-masing dari kita akan menangani 2 dari mereka dan mencoba untuk mengakhiri ini dengan cepat. Baik, Han San dan 2 lainnya mengangguk dan mendorong diri ke depan. Masing-masing energi spiritual agung mereka telah mengepung 2 roh binatang penguasa kelas 7. Mu Chen melakukan hal yang sama. Targetnya adalah 2 roh binatang penguasa kelas 7 yang merangkak di belakang mereka. Mengaum, saat 2 roh binatang penguasa kelas 7 meraung, gas kematian mereka yang melingkari bergetar. Mereka menyapu dada Mu Chen dengan kecepatan kilat dengan cakar tulang tajam mereka yang dikelilingi gas kematian. Sapuan tajam mereka bahkan garis luka kiri di ruang angkasa. Sial, Mu Chen menggunakan lengannya untuk secara paksa memblokir serangan itu, dan percikan api keluar dari lengannya. Namun, tulang cakar dengan gas kematian hanya meninggalkan garis bekas cakar putih yang tergores di lengannya. Bang! Dengan cahaya keemasan bersinar di tinjunya, Mu Chen mendaratkan pukulan berat di dada roh binatang Sovereign kelas 7. Suara rendah terdengar, dan roh binatang itu dikirim terbang dengan dadanya terbenam ke dalam tubuhnya. Namun, keuletan binatang penguasa kelas 7 ini jauh lebih besar dari yang diharapkan Mu Chen. Begitu tubuhnya menyentuh tanah, ia segera bangkit kembali dan menerkam ke arah Mu Chen lagi, tidak peduli dengan dadanya yang cekung. Tubuh yang keras. Melihat ini, Mu Chen tampak terkejut. Pukulan itu sudah cukup untuk membuat darah meludah kelas 7 Sovereign biasa, tapi roh binatang ini masih hidup setelah menerima serangan itu. Bang! Bang! 2 penguasa kelas 7 menyerang Mu Chen dengan marah dengan serangan tanpa henti. Di bawah gerusan gas kematian, Mu Chen terpaksa mundur beberapa langkah,
tetapi dia berhasil pulih dengan cepat. Begitu dia mengaktifkan tubuh Dragon Phoenix-nya dengan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan, Mu Chen mengeluarkan amukan pukulan tanpa henti seberat gunung, mengalahkan dua penguasa kelas 7 mundur. Beberapa bagian tubuh mereka hancur akibat pukulan tersebut. Mereka akan terluka parah jika bukan karena fakta bahwa mereka sudah mati. Pada tingkat ini, itu hanya masalah waktu sebelum Mu Chen benar-benar menghancurkan kedua penguasa. Saat pertempuran Mu Chen terlihat lebih baik, Han San, 9 neter, dan pisau tinta juga secara bertahap menyesuaikan diri dengan serangan gila dari dua roh binatang penguasa kelas 7, dan mereka mulai mengambil inisiatif dalam pertempuran mereka. Lebih jauh ke belakang, cincin tinta dan yang lainnya juga menahan sejumlah besar roh binatang dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun sulit untuk menangani serangan dari depan dan belakang, roh-roh buas ini tidak memiliki kecerdasan, dan karenanya kelompok tersebut mampu menangani roh-roh binatang untuk saat itu. Rupanya, situasinya seperti yang diharapkan Han San. Selama mereka terus begini, mereka seharusnya bisa menyingkirkan masalah mereka sepenuhnya. Bang! Di tanah yang kasar, sebuah batu besar meledak di bawah kaki Mu Chen. Dengan kilatan emas di matanya, Mu Chen menangkap salah satu roh binatang sovereign kelas 7. Dengan telapak tangannya yang terkepal, pedang bersayap emas muncul di tangannya. Dalam kilatan cahaya keemasan, kepala roh binatang penguasa kelas 7 itu terpotong. Bam! Dengan menebas roh binatang sovereign kelas 7 dengan tebasan, Mu Chen terbebas dari banyak tekanan. Mu Chen tiba-tiba meluncurkan serangan agresif pada roh binatang kelas 7 sovereign yang tersisa, menekannya. Menyadari perkembangan Mu Chen, Nine Nether dan yang lainnya juga meningkatkan upaya mereka. Selama Mu Chen dengan cepat menyingkirkan musuhnya, situasi pertempuran ini bisa diakhiri dengan cepat dengan bantuannya. Kalau terus begini, sepertinya tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, begitu Han San dan yang lainnya diam-diam lega, mereka tiba-tiba merasakan tanah mulai berguncang, seolah-olah ada ribuan hewan buas yang menghambur. Tuduhan abnormal ini juga mengejutkan Mu Chen. Setelah dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat kiri dan kanan di dalam hutan, ekspresinya berubah secara dramatis. Ini karena dia bisa merasakan bahwa di dua arah itu, ada banyak gas kematian yang menyapu ke arah mereka. Ada juga sejumlah besar roh binatang, dan di antara mereka ada beberapa tanda hitam tinta, roh binatang penguasa kelas 7. Di belakang, orang-orang kuat klan badak iblis berseru dengan gugup saat ekspresi mereka berubah drastis. Ada banyak roh binatang yang masuk. Bam! Dengan gelombang cahaya keemasan, Mu Chen meledakkan kepala roh binatang penguasa kelas 7 di depannya dengan pukulan. Melihat ke kiri dan ke kanan, ekspresi wajahnya menjadi sedikit berat. Wajah Han San benar-benar pucat. Dengan gigi terkatup dia berkata, di sanalah klan Singa Emas dan klan Sirius berada. Apa yang dilakukan orang bodoh itu? Petik 2. Nine Nether tersenyum masam dan berkata, apalagi yang mereka lakukan? Mereka membuat musuh melawan kita. Petik 2. Mata Han San benar-benar membeku. Klan Sirius telah melanggar janji mereka dan bergandengan tangan dengan klan Singa Emas. Menilai dari situasinya, sampah itu pasti telah merencanakan untuk melenyapkan mereka sepenuhnya dengan mengarahkan roh-roh buas ini ke arah mereka. Kali ini, dia ditikam dari belakang oleh klan Sirius. Kehilangan efektivitas. Bum bum bum. Bumi berguncang, dan seluruh hutan bergetar sebagai tanggapan. Gelombang gas kematian yang mencakup semuanya menyapu ke depan, seolah-olah mereka akan menelan langit dan bumi. Saat gelombang gas kematian bergulung masuk, kilatan bayangan putih keabu-abuan melesat ke depan dengan cepat. Di dalamnya, samar-samar orang bisa melihat bahwa cahaya hitam sedang mengambang. Cahaya ini adalah roh binatang, yang keterampilannya sebanding dengan penguasa kelas 7. Setelah menyaksikan adegan ini, ekspresi Mu Chen, Han San, Nine Nether dan lainnya menjadi gelap. Mereka jelas telah jatuh ke dalam jebakan. Area yang terletak di dua arah itu awalnya seharusnya dikendalikan oleh klan Singa Emas dan klan Sirius, tetapi kekuatan dan aturan mereka jelas telah dirampas, karena semua roh binatang saat ini sedang melonjak menuju Mu Chen dan yang lainnya. Ekspresi Han San penuh badai, es dalam silau hampir mengambil bentuk padat. Tepat pada saat itu, dia sangat membenci klan Sirius. Beberapa tuan dari klan badak iblis juga menjadi pucat, karena mereka semua benar-benar kehilangan. Jika sekumpulan besar roh binatang menyerbu ke arah mereka, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Buang roh-roh binatang di depanmu.
Sementara Han San dan yang lainnya melihat dengan muram, Mu Chen tiba-tiba memerintahkan dengan suara rendah. Pada saat ini, prioritas pertama mereka adalah melenyapkan semua roh binatang di depan mereka. Jika tidak, bahkan jika mereka memutuskan untuk mundur nanti, mereka akan ditunda, sehingga memungkinkan kawanan roh binatang untuk mengejar mereka. Mendengar perintahnya, Han San, 9 neter, dan yang lainnya segera kembali ke akal sehatnya, lalu melepaskan energi spiritual batin mereka secara eksplosif. Gelombang serangan kekerasan melanda roh-roh binatang itu. Ping! Dengan tatapan sedingin es, Mu Chen menerima pukulan keras dari roh binatang kelas 7 di dadanya. Kemudian, secepat kilat, telapak tangannya menekan pelipisnya, energi keras melonjak keluar. Ledakan, tengkorak roh binatang tingkat 7 hancur sebagai tanggapan. Tubuhnya segera menjadi kaku, lalu roboh. Setelah Mu Chen dengan cepat membuang 2 roh binatang kelas 7 di depannya, dia segera membantu 9 neter dan sisanya membuang 6 roh binatang kelas 7. Pada saat mereka telah melenyapkan semua roh binatang tingkat 7, banjir gas kematian semakin mendekat. Mereka sudah bisa melihat ekspresi ganas tapi hampa dari roh-roh binatang itu. Han San tidak peduli bajunya robek parah dari pertarungannya dengan roh binatang kelas 7. Dia hanya melihat kawanan roh binatang yang mendekat dengan ekspresi gelap di wajahnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Nine Neter bertanya dengan suara pelan. Kawanan roh binatang terlalu besar. Dengan jumlah sekecil itu, mereka tidak mungkin menghentikan mereka. Mereka harus mundur, selagi mereka masih punya kesempatan. Han San menggertakkan giginya. Jika mereka mundur, mereka akan menyerah untuk mendapatkan harta dari binatang harta karun. Setelah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama, dia sangat enggan untuk melakukannya. Haha, Han San, sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Saat Han San ragu-ragu, tawa mengejek terdengar dari kejauhan. Mendengar tawa ini, ekspresi Mu Chen dan yang lainnya berubah. Mengangkat kepala mereka, tatapan tajam mereka mendarat di pohon raksasa di kejauhan, di mana siluet muncul. Siluet ini adalah milik Golden Break dari klan Singa Emas dan Huo Yang dari klan Sirius, yang ditemani oleh para pengikut mereka. Huo Yang. Begitu Han San melihat Huo Yang muncul, matanya menjadi merah dan arus ganas bergolak di bawah permukaan wajahnya, memberinya ekspresi garang melihat ekspresi Han San. Huo Yang hanya tersenyum tipis dan berkata, Han Brother, jangan seperti ini. Kerja sama membutuhkan persetujuan bersama. Jika Anda begitu mudah mempercayai orang, Anda akan dimanfaatkan. Jadi, saya harap Anda menganggap ini sebagai pelajaran yang akan selalu Anda ingat. Petik 2. Han San menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Tapi, tatapan yang diarahkan ke Huo yang menjadi lebih beracun, dan dia bertanya dengan suara rendah, aku memberimu banyak manfaat, jadi mengapa kamu menusukku dari belakang? Huo yang tersenyum. Memang, Anda memberi saya banyak manfaat, tapi sayangnya, saya suka bekerja untuk pesta dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, tentu saja. Kata-katanya mengungkapkan bahwa dia jelas tidak berpikir bahwa pihak Han San bisa mengalahkan klan Singa Emas. Jadi, setelah ditawari kondisi yang sama dari mereka, dia memilih untuk membantu klan Singa Emas menyilangkan Han San dan yang lainnya. Dengan tatapan kejam di matanya, Han San tersenyum gelap dan berkata, bagus, aku akan mengingat ini. Lebih baik kau berdoa agar tidak jatuh ke tanganku. Petik 2. Melihat penampilan ganas Han San, Huo yang merasakan hawa dingin merayap ke dalam hatinya. Tapi, secara lahiriah, dia hanya memberikan senyuman dingin dan berkata, baiklah kamu harus melarikan diri dengan hidupmu dulu. Saat mereka berbicara, Golden Break of the Golden Lion Clan telah menyaksikan mereka dengan senyum lebar, jelas yakin akan kemenangannya. Dia memandang Han San seperti sedang melihat pecundang. Mengapa roh-roh binatang buas itu tidak menyerang mereka? Selain Han San, 9 neter tiba-tiba bertanya, sedikit kerutan di alisnya yang indah. Hanya setelah mendengar kata-katanya, mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang itu berada tepat di depan roh-roh binatang itu, tetapi roh-roh binatang buas hanya mengabaikan mereka, malah bergegas menuju kelompok mereka. Mu Chen sedang menatap Golden Break dan yang lainnya, ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia merasakan lapisan tipis selaput abu-abu yang mengelilingi mereka, yang memancarkan gerakan aneh yang berfluktuasi dan mengeluarkan bau gas kematian. Mereka mungkin telah menyiapkan beberapa hal khusus yang memungkinkan gas kematian mengelilingi tubuh mereka. Roh binatang buas itu tidak memiliki mata,
tetapi mereka dapat merasakan keberadaan makhluk hidup, serta gas kematian. Jadi, ketika mereka menggunakan gas kematian untuk menutupi tubuh mereka, mereka bisa berbaur di antara roh-roh binatang tanpa diketahui, kata Mu Chen perlahan. Pantas saja Huo yang menyangka Han San tidak punya banyak peluang untuk sukses, ternyata klan Singa Emas sudah mempersiapkan dengan matang, bahkan memasang jebakan untuk Han San. Dasar-dasar itu, Han San juga secara alami memikirkan hal ini, dan ekspresinya semakin gelap. Han San, saudara, para master dari klan Badak Iblis memandang Han San. Kawanan roh binatang semakin dekat, dan jika mereka tidak mundur sekarang, mereka tidak akan mendapat kesempatan nanti. Dengan ekspresi muram, Han San mengertakkan giginya, lalu mengangkat tangannya untuk memberi tanda mundur. Sementara harta karun dari binatang harta karun memang berharga, dia hanya bisa menikmatinya jika dia tetap hidup. Melihat situasi saat ini, dia merasa bersalah terhadap Mu Chen dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka telah menjalani perjalanan yang panjang dan sulit, dan bahkan sebelum mencapai tempat di mana binatang harta karun jatuh, mereka diusir, dipaksa untuk melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Tahan. Namun, saat Han San memutuskan untuk mundur, Mu Chen tiba-tiba berbicara. Semua orang memandang Mu Chen dengan kaget. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan berada dalam kesulitan nantinya. Bisakah Mu Chen benar-benar tidak melepaskan harta dari Treasure Beast? Dihadapkan dengan ekspresi tertegun mereka, Mu Chen hanya tersenyum tipis dan berkata, saya pikir saya bisa mencoba untuk menutupi kehadiran kita dari roh binatang. Apa? Mereka semua kaget, bahkan 9 neter agak ragu. Melihat ekspresi bingung orang-orang di sekitarnya, Mu Chen tersenyum. Metode yang digunakan orang-orang itu untuk bersembunyi dari roh binatang telah mengilhami saya. Jika roh-roh binatang buas ini hanya bisa merasakan perbedaan antara makhluk hidup dan gas kematian, indera mereka pasti sangat buruk. Karena itu, selama kita menutupi gas hidup dari tubuh kita, mereka akan memperlakukan kita sebagai makhluk tak hidup. Petik 2. Han San tercengang dengan logika ini. Sementara, roh binatang memiliki indera yang sangat buruk, mereka sangat sensitif terhadap gas hidup. Bahkan sedikit saja akan membuat mereka menjadi serigala lapar. Petik 2. Dia jelas tidak begitu percaya bahwa Mu Chen memiliki kemampuan untuk menutupi gas hidup mereka. Mu Chen tidak repot-repot menjawab, tetapi dengan jentikan ringan jari-jarinya, segel spiritualnya berkedip dengan cepat. Saat mereka terbentuk di sekitarnya, mereka dengan cepat menyatu dengan sekitarnya, menciptakan riak di udara. Arah spiritual, mata indah Nine Nether bersinar saat dia menyaksikan adegan ini. Bum bum bum, sama seperti segel spiritual dengan cepat menyatu ke udara, guncangan bumi menjadi lebih ganas, dan roh binatang buas yang besar itu mengeluarkan lolongan besar dari kejauhan, yang membawa serta gelombang gas kematian. Master klan Badak Iblis berkeringat dingin, wajah mereka pucat karena ketakutan saat mendengar raungan agresif. Mereka terus memandang Han San, begitu dia menunjukkan niat untuk mundur, mereka juga akan segera mundur. Tapi Han San menatap Mu Chen dengan seksama. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dengan kasar dan berkata, aku mengandalkanmu, Mu Brother. Dia juga tidak mau pergi. Fakta itu, ditambah dengan kebencian sedalam-dalamnya terhadap klan Sirius, membuatnya semakin enggan diusir, terutama jika ada alternatif lain. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak terburu nafsu. Ditambah lagi, karena Mu Chen bisa tetap begitu tenang dan mandiri, dia pasti memiliki tingkat kepercayaan diri. Ini membuat Han San mau berjudi padanya. Mu Chen menutup kedua matanya, tanpa menjawab. Segel spiritual yang terbentuk di ujung jarinya secara bertahap meningkat kekuatannya. Han San ini sepertinya ingin bunuh diri. Dari puncak pohon yang jauh, Golden Break tidak bisa menahan untuk mengejek mereka, terutama ketika dia melihat bahwa Han San dan yang lainnya tidak mau mundur. Ini membuatnya berpikir bahwa Han San enggan menyerah pada tujuannya untuk mendapatkan harta Treasure Beast. Jika dia sangat menginginkan harta itu, dia bisa dimakamkan di sini bersamanya. Kata Golden Break dengan senyum lebar, memamerkan giginya, yang membuatnya terlihat galak. Bum bum bum, banjir roh binatang meraung ke arah mereka, dan gas kematian menyerang indera mereka. 9 neter dan sisanya menyaksikan arus gas kematian yang mendekat dengan cepat dengan mata mati. Ketika jarak di antara mereka menyusut menjadi 100 depa dan bau kematian menyerang indera mereka, menyebabkan tuan dari klan Badak Iblis tenggelam dalam keputusasaan, mata Mu Chen yang sedikit menyipit akhirnya terbuka tiba-tiba. Kemudian,
selaput mata hitam cerahnya berbinar. Bas-bas. Udara di sekitarnya tiba-tiba memberikan getaran yang hebat, dan Han San dan yang lainnya melihat kilatan cahaya energi spiritual dengan cepat menyebar ke seluruh kehampaan di depan mereka. Itu kemudian menelan mereka semua di dalamnya. Siluet yang dihasilkan oleh rune cahaya energi spiritual tampak seperti peti mati abu-abu. Arai spiritual ini tampaknya tidak memiliki kekuatan menyerang yang kuat, tetapi begitu terbentuk, Han San dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan gas kematian yang memancar ke ruang di sekitar mereka, membekukan mereka hingga ke tulang. Boom-boom. Pada saat susunan spiritual peti mati terbentuk, banjir roh binatang akhirnya mencapai mereka. Tapi, setelah mencapai daerah di mana Mu Chen dan yang lainnya segera berada di dalamnya, banjir secara otomatis berpisah di sekitar mereka. Banjir besar gas kematian melanda mereka, membuat lutut mereka gemetar ketakutan, tapi mereka tidak peduli dengan lutut mereka yang gemetar, karena mereka hanya menyaksikan banjir roh binatang yang berpisah di sekitar mereka. Mata mereka membelalak karena terkejut. Roh binatang buas, yang memancarkan gelombang gas kematian, benar-benar melewati kami, seolah-olah kami adalah makhluk tak hidup. Keberhasilan. Pada saat ini, bahkan seseorang yang setenang Han San tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Saat mereka semua menjadi liar dengan kegembiraan, di puncak pohon di kejauhan, ekspresi mengejek Golden Break, Huo Yang, dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi gelap. Tatapan jahat mereka melihat melewati Han San dan yang lainnya, langsung mengunci ke Mu Chen. Jelas, mereka merasakan bahwa penguasa kelas 6 yang tampaknya biasa-biasa saja adalah akar penyebab kegagalan jebakan mereka. Arai hukuman Tuhan, arus gas kematian yang membawa sosok putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya dari hutan melintas dan pergi menderu ke kejauhan. Tanpa kecerdasan spiritual, mereka sama sekali tidak dapat bertanya-tanya mengapa target mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di suatu tempat di belakang kekacauan, Han San dan yang lainnya menyaksikan kawanan besar roh binatang bergerak menjauh, dan tubuh tegang mereka segera mengendur. Para tuan dari klan badak iblis tiba-tiba duduk dengan wajah pucat, karena kaki mereka tidak bisa menahannya lagi. Ketika arus mengalir deras ke arah mereka, mereka mengira mereka akan dibunuh di tempat. Han San menelan dengan kasar, wajahnya liar karena kegembiraan setelah lolos dari kematian. Dia berbalik ke arah Mu Chen dan berkata dengan penuh terima kasih, "Kakakmu, terima kasih banyak. Jika bukan karena Mu Chen, mereka akan dikejar dan dibunuh." Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku hanya ingin mencobanya. Saya tidak berpikir itu akan benar-benar berhasil." Petik 2. Mengenal Mu Chen dengan cukup baik sekarang, Han San tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Dia tahu Mu Chen tidak akan mengambil risiko seperti itu jika dia tidak yakin sampai tingkat tertentu. Terlepas dari itu, mereka telah selamat dari pengalaman mendekati kematian mereka. Dengan taktik ini, bukankah kita harus bisa menyerang kuburan banyak binatang ini sesuka hati? Ingblad bertanya, kaget. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, roh binatang yang baru saja kita temui tidak kuat, jadi kita bisa dengan mudah menipu indera mereka, tapi jika kita bertemu dengan roh binatang yang lebih kuat, taktik ini tidak akan efektif. Dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya, dan ketika kawanan besar roh binatang melintas, dia dengan jelas mendeteksi sedikit keraguan dari beberapa roh binatang tingkat 7 yang telah merasakan kehadiran mereka. Namun, karena kawanan besar di belakang mereka menyerbu ke depan, mereka mengabaikan pikiran itu dan mengalir bersama kawanan itu. Ini menunjukkan bahwa semakin kuat roh binatang itu, semakin sensitif inderanya, jadi berpikir bahwa mereka selalu dapat mengandalkan susunan spiritual untuk menutupi diri mereka akan terlalu optimis. Setelah semua roh binatang di daerah itu telah pindah, Mu Chen mengetuk jarinya dengan ringan, dan susunan spiritual yang mengelilingi mereka dengan cepat menghilang. Dia kemudian mengangkat pandangannya ke arah puncak pohon di kejauhan. Di sana, para pemimpin Golden Break, Huo Yang, dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap di wajah mereka dan memelototi Mu Chen dengan kejam. Sepertinya aku mengecewakanmu, Mu Chen melihat ekspresi gelap Golden Break dan sisanya dengan senyum cerah di wajah awet muda dan tampannya. Hehe, saya tidak tahu ada guru arah spiritual di antara Anda. Itu mengejutkan. Golden Break tersenyum muram sambil memelototi Mu Chen. Tatapan Han San sama jahatnya. Dia menatap Golden Break dan yang lainnya, dan menyeringai jahat. Saya khawatir itu bukan satu-satunya kejutan.
Sepertinya kali ini Anda tidak akan dapat memonopoli harta karun dari binatang harta karun. Petik 2. Apakah begitu? Golden Break mengangkat tatapannya, dan senyumannya tampak mengejek. Han San, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan menyelesaikan rintangan ini kamu dapat menantangku? Bahkan tanpa bantuan roh binatang, hanya sedikit dari Anda yang tidak mungkin mengubah arus untuk keuntungan Anda. Petik 2. Aliansi antara klan Singa Emas dan klan Sirius mencakup sekitar 10 penguasa kelas 7, sementara Mu Chen dan yang lainnya hanya memiliki paling banyak 5. Dalam pertempuran, klan jelas memiliki keunggulan jumlah. Baiklah, kamu bisa mencobanya, Han San menanggapi dengan baik, tidak mengalah sedikit pun. Meski kalah jumlah, mereka memiliki keunggulan dalam hal kualitas. Nine Nether dan Ingblade adalah master yang setara dengannya dalam keterampilan, dan dianggap creme de la creme di antara Great Seven Sovereigns. Mereka jauh melampaui apa yang bisa ditangani penguasa kelas 7 biasa. Selain itu, mereka juga memiliki Mu Chen, yang kekuatannya tidak dapat diukur menggunakan standar normal. Bahkan Han San akan takut menghadapi pria yang hampir membunuh Lu Sui ini dengan satu pukulan. Menurut perhitungannya, Mu Chen, meskipun merupakan penguasa kelas 6, mungkin bisa mengambil 4 atau 5 penguasa kelas 7 sekaligus tanpa dirugikan. Golden Break memelototi Han San dengan dingin, tetapi di saat berikutnya dia tersenyum muram. Aku sudah lama mendengar nama Han San dari klan Badak Iblis. Sepertinya hari ini saya akhirnya akan memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatannya. Dia mempertaruhkan klaimnya pada Han San sebagai lawannya, jelas ingin menghentikan yang terakhir secara pribadi. 9 Nether dari klan 9 Nether adalah milikku, kata Huo yang dari klan Sirius, tatapan ganasnya terkunci pada 9 Nether. Menurut pendapat mereka, satu-satunya lawan yang layak di pihak Han San adalah Han San, Nine Nether, dan Ingblade. Sisanya hanyalah tokoh kecil. Adapun orang yang telah mengatur susunan spiritual, dia hanyalah penguasa kelas 6, jadi membunuhnya akan mudah. Golden Break mencondongkan kepalanya ke arah pria pirang di belakangnya dan berkata dengan lembut, sedangkan untuk yang satunya, Vajra mengajak seseorang bersamamu dan menanganinya. Pria yang dia maksud jelas adalah Blade Tinta. Pria di belakang Golden Break sekokoh menara logam, dan sinar kemasan terpancar dari kulitnya. Dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di klan Singa Emas, meskipun dia masih tidak sekuat Duo Emas. Bersama dengan penguasa kelas 7 lainnya, akan mudah untuk membuat pisau tinta tetap sibuk, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Baik, Vajra menyeringai, memperlihatkan sederet gigi putih saat dia menatap tajam pada Ingblade. Dihadapkan dengan tatapan seperti serigala, ekspresi Ingblade masih tetap tenang dan tidak terpengaruh. Kalau begitu kirim 5 orang lagi untuk menangani yang lainnya, kata Golden Break dingin. Selain Han San, 9 Nether, dan pisau tinta, pihak lawan hanya memiliki 3 penguasa kelas 7 biasa. 5 orang akan cukup untuk menangani mereka dengan cepat. Golden Break mengalokasikan semua orangnya hanya dengan beberapa kalimat ini, dan melihatnya dari permukaan, cara alokasi ini seharusnya cukup untuk mengalahkan party Han San sepenuhnya. Bagi Golden Break, hasilnya tampak jelas. Golden Break berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tatapan mengejeknya diarahkan ke Han San, 9 Nether, dan sisanya saat dia berkata, jika aku jadi kamu, aku akan mundur sekarang. Meski berhasil menghindari serangan dari roh binatang, kamu masih saja membuang nyawa dengan sia-sia. Petik 2. Di samping Golden Break, Huo yang tersenyum mengejek dan memandang dengan kasihan pada Han San dan yang lainnya. Apakah mereka benar-benar mengira itu adalah lelucon ketika dia mengatakan dia suka bekerja sama dengan partai dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi? Klan Singa Emas telah membuat persiapan matang kali ini. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Han San. Begitu dia menyelesaikan alokasi, Golden Break berubah menjadi sinar keemasan dengan goyangan tubuhnya dan muncul di hadapan Han San. Energi spiritualnya yang kuat meraung, dan tatapannya yang mematikan, yang seperti tatapan singa ganas, tertuju pada Han San. Saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya, kata Golden Break dengan lembut. Mengenakan ekspresi ganas, Han San hanya tertawa terbahak-bahak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Energi spiritualnya yang kuat tiba-tiba meledak seperti letusan gunung berapi. Di belakangnya, energi spiritualnya berubah menjadi bayangan badak iblis kuno, dan kekejamannya memenuhi langit. Saat Golden Break dan Han San saling berhadapan, Huo yang juga muncul di hadapan Nine Nether.
Mata indah Nine Nether mengamatinya dengan dingin, dan tanpa menyia-nyiakan napasnya pada omong kosong, api ungu naik di tangannya yang seperti giok. Suara mendesing. Vajra memimpin penguasa kelas 7 lainnya untuk muncul, mengapit pisau tinta. Dia menyeringai lebar, yang membuatnya terlihat sederhana, tetapi tatapannya sangat kejam. Kamu tetap di sana. Pada saat yang sama, di arah lain, 5 penguasa kelas 7 berkumpul dalam formasi kipas dan menembak mati-matian ke arah Mu Chen, pisau tinta, dan yang lainnya, mendarat di depan mereka. Tatapan mereka penuh dengan ejekan. Menurut pendapat mereka, hanya 3 penguasa kelas 7 dari klan Badak Iblis yang layak diperhatikan. Adapun Mu Chen dan Yingling, keterampilan penguasa kelas 6 mereka tidak layak diperhatikan sama sekali. Menyadari ini, 3 penguasa kelas 7 dari klan Badak Iblis segera melangkah maju, dan tatapan mereka berubah sengit. Saudaramu, kami akan menangani 3 dari penguasa kelas 7 yang berlawanan, sisanya kami serahkan kepada Anda, kata seorang master klan Badak Iblis dengan sopan sambil melihat Mu Chen. Setelah menyaksikan kehebatan pertempuran Mu Chen, dia tahu betul bahwa setiap penguasa kelas 7 biasa yang menghadapi yang terakhir akan membawa malapetaka mereka sendiri. Mu Chen tidak menjawab. Dia tidak melihat 5 penguasa kelas 7 di depannya, melainkan menatap dengan tidak jelas di kejauhan di mana 3 orang dari klan Singa Emas dan klan Sirius tertinggal setelah Golden Break, Huo Yang, dan yang lainnya pergi untuk bertempur. Namun, energi spiritual yang mengelilingi ketiganya tidak kuat. Mereka jelas-jelas hanyalah penguasa kelas 6, yang mungkin itulah sebabnya Golden Break tidak mengirim mereka ke pertempuran. Tatapan tajam Mu Chen melewati ketiganya, dan kemudian dia segera menarik kembali pandangannya, matanya berkilauan. Dia melambaikan tangannya pada 3 penguasa kelas 7 dari klan Badak Iblis dan berkata, "Mundur, aku akan menangani mereka semua." Hah? Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tidak hanya 5 penguasa kelas 7 yang berlawanan tertegun, tetapi bahkan cincin tinta dan 3 tuan dari klan Badak Iblis terkejut. Mereka menatap Mu Chen dengan kaget. Dia ingin menghadapi 5 penguasa kelas 7 sendirian. Bahkan Master Puncak dari Great Seven Sovereigns akan merasa sulit. Bajingan sembrono ini. Di sisi lain, Golden Break mencemooh, lalu melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan berkata, "Bunuh dia." Menurutnya, perilaku Mu Chen jelas hanya untuk menyenangkan orang banyak dan sangat bodoh. 5 penguasa kelas 7 memandang Mu Chen dengan heran, lalu dengan kasihan. Apakah orang ini telah menjadi gila karena situasi yang tidak mungkin di hadapannya? Akan menyedihkan jika memang begitu. Han San, Nine Nether, dan Ingblade saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka tahu kehebatan pertempuran Mu Chen luar biasa, masih sulit baginya untuk menghadapi 5 penguasa kelas 7. Meskipun mereka memiliki keraguan, mereka mempercayai Mu Chen, jadi Han San mengangguk kepada ketiga tuan klan Badak Setan. Mereka hanya bisa mundur dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, jika situasinya tidak terkendali, mereka bisa saja turun tangan, karena dengan keterampilan Mu Chen, dia tidak akan kalah terlalu buruk. 5 penguasa kelas 7 menyilangkan tangan mereka, tidak terburu-buru untuk bergerak. Mereka hanya menatap Mu Chen dengan ejekan di tatapan mereka, seolah-olah mereka sedang menatap binatang di kebun binatang. Mengabaikan tatapan mereka, Mu Chen hanya berdiri diam dengan kedua mata tertutup. Di ujung lain, Golden Break mengerutkan alisnya ketika dia melihat perilaku Mu Chen, samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba dia sadar, dan ekspresinya berubah secara drastis saat dia berkata dengan tegas, "Hentikan dia sedang mengatur susunan spiritual." 5 penguasa kelas 7 yang awalnya menatap Mu Chen dengan tatapan geli mendengar ini, dan ekspresi mereka berubah secara drastis juga. Energi spiritual melonjak di dalam tubuh mereka, siap untuk meledak. Saat itu, Mu Chen membuka matanya perlahan dan dengan curahan bibirnya yang mengejek, melihat ke arah 5 penguasa kelas 7 yang bergegas ke arahnya. Sungguh sekelompok idiot. Tiba-tiba, ribuan kilatan segel spiritual terbang dari antara jari-jari Mu Chen dan dengan cepat menyatu ke udara. Bum-bum, bumi tiba-tiba bergetar, dan energi spiritual yang mencakup semuanya meledak keluar seperti badai. Dengan ketukan ringan jari-jarinya, perintah lembut perlahan terdengar dari mulut Mu Chen, "Arai spiritual tingkat surgawi, arai hukuman Tuhan." Sepele, ledakan, 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 energi spiritual yang agung dan kejam itu seperti badai saat meledak dari langit. Bumi sepertinya bergetar. Kemudian,
Rune cahaya energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, yang dipanggil oleh Mu Chen, menyebar seperti jaring laba-laba. Beberapa saat kemudian, mereka benar-benar menyelimuti keliling 10.000 kaki. Rune cahaya energi spiritual terhubung satu sama lain, membentuk rune kuno yang sangat misterius. Sinar terus-menerus dari kecemerlangan mengejutkan beredar di dalam arai spiritual. Mu Chen berdiri di tengah arai spiritual. Jejak rune cahaya energi spiritual bersinar dari pupil gelapnya, membuatnya terlihat sangat misterius. Arai spiritual tingkat surgawi, yang telah diatur pada saat itu, adalah yang paling kuat dari 3 arai spiritual yang diberikan kepadanya oleh Mandela. Itu juga yang paling sulit untuk diatur dengan sukses. Jadi, dia membuat persiapannya secara diam-diam, ketika dia melihat Golden Break, Huo Yang, dan yang lainnya akan datang, terutama ketika 5 penguasa kelas 7 dari sisi lain dengan bodoh memberinya lebih banyak waktu. Oleh karena itu, arai hukuman dewa, yang merupakan susunan terkuat Mu Chen, memiliki waktu yang cukup untuk diatur dengan sukses olehnya. Saat arai spiritual terus menyelimuti seluruh ruang, tidak dapat disangkal bahwa Mu Chen hampir tak terkalahkan. Suara mendesing. Namun, 5 penguasa kelas 7 itu jelas tidak setuju dengan hal ini. Kekejaman di mata mereka sepertinya ingin merobek Mu Chen. 5 penguasa kelas 7 bergerak bersama, momentumnya sama-sama menghancurkan bumi. Energi spiritual agung melonjak ke langit. 5 telapak tangan yang kasar kemudian segera didorong ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kelopak matanya, lalu menjentikkan jarinya dengan ringan. Berdengung. Dalam God Punishment Arai, sepertinya ada suara mendengung. Sinar kemilau, yang tampak seperti merah tua, tiba-tiba turun dari langit. Itu kemudian langsung bergegas, menuju salah satu dari Great Seven Sovereigns. Ketika kecemerlangan turun, penguasa kelas 7 itu segera menyadarinya. Dia tidak berani ragu, karena energi spiritual di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Kemudian, energi spiritual agung benar-benar menjadi singa emas besar di belakang punggungnya. Jelas, orang ini telah secara langsung beralih ke wujud binatang ilahi. Mengaum, singa emas mengayunkan kepalanya dan meraung ke arah langit, suara lolongannya mengguncang langit. Kemudian, seberkas cahaya, yang sepertinya terbuat dari emas, meledak, lalu menuju ke cahaya merah tua itu. Suara mendesing, sinar cahaya merah tua menyapu langit dengan tenang, dan sinar keemasan itu benar-benar robek pada saat itu juga. Itu bahkan tidak bisa menghentikan kecemerlangan merah gelap itu sedikit pun. Saat dia melihat sinar keemasan dibelah, ekspresi dari Great Seven Sovereign berubah drastis. Menjadi bisu karena takjub, dia segera mundur. Berdengung. Namun, saat dia mundur, kecemerlangan merah tua itu tampaknya telah menembus kehampaan, jatuh langsung dari area selimut spiritual surgawi. Suara menusuk telinga bergema di angkasa. Tubuh penguasa kelas 7 menjadi kaku tiba-tiba, dan ekspresi wajahnya membeku. Setelah beberapa saat, garis darah muncul dari tengah alisnya dan menjulur. Pada saat ini, tubuh Great Seven Sovereign benar-benar terbelah menjadi 2 dan segera jatuh dari langit. Energi spiritual agung di sekitar tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Hanya dalam beberapa napas pendek, penguasa kelas 7 telah terbunuh. Pemandangan mengejutkan ini tidak hanya membuat 4 penguasa kelas 7 kehilangan keberanian dan keberanian mereka, bahkan orang-orang kuat dari klan Badak Iblis dan Moling, yang berada di belakang, tercengang, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dari jauh, murid Golden Break, Huo Yang, dan yang lainnya, yang berniat untuk menghadapinya, juga segera menyusut. Pada saat ini, jantung mereka berdetak lebih cepat. Arai spiritual tingkat surgawi. Ekspresi Golden Break berubah serius, saat dia menatap Mu Chen dalam-dalam. Dia sekarang mengerti mengapa bahkan orang yang kuat seperti Han San akan bersikap sopan kepada Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster Arai Spiritual, yang bisa mengatur arai spiritual kelas surgawi. Sepertinya kali ini kamu salah menilai. Ketika Han San, yang menghadapi Golden Break, melihat pemandangan ini, dia berbicara dengan senyum sarkastik. Golden Break mendengus dan berhenti berbicara, tetapi tatapannya sedikit berkedip. Dia harus mengakui bahwa dia memang salah menilai situasi. Terlepas dari itu, harta karun dari binatang harta karun adalah milik klan Singa Emas. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chen kecil ini kembali. Sementara Golden Break memikirkan hal ini, Mu Chen hanya melihat mayat penguasa kelas 7 dengan acuh tak acuh. Kemudian,
dia mengalihkan pandangannya ke 4 penguasa kelas 7 lainnya. Ketika 4 penguasa kelas 7 memperhatikan tatapan Mu Chen, kulit kepala mereka segera mati rasa dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tatapan mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan. Di area di mana simbol-simbol spiritual terjalin, sepertinya ada aliran cahaya merah tua yang terkondensasi. Setelah mereka melihat kematian dari kecemerlangan itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak lagi berani meremehkannya. Berdengung. Jelas bahwa Mu Chen tidak bisa diganggu oleh mereka, saat dia menjentikkan jarinya dan sinar merah gelap lainnya menggumpal dan membentuk-bentuk, lalu beredar samar. Fluktuasi, yang membawa perasaan teror, kemudian dipancarkan. Cahaya ini bernama God Punishment Light, dan merupakan senjata paling ampuh dalam God Punishment Array ini. Array spiritual menggunakan cara misterius untuk memampatkan dan menyatukan energi spiritual dari tanah dan langit, mengubahnya menjadi sinar cahaya hukuman Tuhan. Jadi, tidak ada yang bisa menghentikan cahaya ini saat melewati ruang. Itu sangat tajam, bahkan bisa memotong seluruh ruang terbuka. Satu-satunya kekurangannya adalah terlalu sulit untuk dibentuk. Meskipun Mu Chen sebelumnya telah menyiapkan banyak segel spiritual untuk mendorong arah spiritual secara maksimal, dia masih hanya bisa membentuk beberapa sinar dari cahaya hukuman Tuhan. Namun, itu cukup jelas untuk berurusan dengan orang-orang ini. Mata gelap Mu Chen tenang, tidak ada gerakan sama sekali. Dia memberi ujung jarinya, dan seberkas cahaya hukuman Dewa Merah Tua mengelilinginya, lalu turun sekali lagi. Ekspresi dari 4 penguasa kelas 7 sangat berubah. Kali ini, mereka bahkan tidak berusaha menghentikannya. Sebaliknya, mereka mundur dengan cepat. Suara mendesing. Namun, upaya mereka untuk mundur jelas tidak ada artinya. The God's Punishment Brilliance menembus ruang dan langsung menembus bagian tengah salah satu alis penguasa kelas 7 dengan mudah. Pada saat yang sama, itu menghancurkan laut yang berdaulat di dalam tubuhnya, melenyapkan semua yang hidup di dalamnya. Jejak darah tipis muncul di tengah alis Great Seven Sovereign itu, lalu dia akhirnya jatuh ke tanah. Pukulan fatal lainnya, kulit dari 2 penguasa kelas 7 terakhir memucat, sementara seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Saat mereka melihat Mu Chen, tatapan mereka seolah-olah sedang melihat hantu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mu Chen tanpa ekspresi, ujung jarinya menjentikkan jari dan sinar merah gelap lainnya memisahkan diri dari arai hukuman dewa. Saat itu beredar, kecemerlangan itu tampak seperti ular berbisa, siap menyerang kapan saja. Tinggalkan area arai spiritual itu. Sementara 2 penguasa kelas 7 yang tersisa merasakan dingin di seluruh tubuh mereka, geraman rendah tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara Golden Break. Hanya ketika mereka mendengar geraman ini, 2 penguasa kelas 7 dapat kembali ke akal sehat mereka. Segera, mereka melarikan diri di luar area arai spiritual, tidak pernah kembali. Mu Chen menyipitkan matanya sedikit dan cahaya di ujung jarinya mengalir. Ketika Mu Chen hendak memberi penerangan lagi, geraman Golden Break, yang dipenuhi dengan amarah, bisa terdengar sekali lagi, "Hei nak, kamu berani membunuh seseorang dari klan Singa Emas." Mu Chen tersenyum tanpa menjawab. Sebaliknya, dia berkomunikasi dengan jelas melalui tindakannya. Dia menjentikkan jarinya dan pita merah tua menyapu. Kemudian, kepala penguasa kelas 7 klan Singa Emas lainnya melonjak ke langit. Darah berceceran, karena pertahanan di sekitar tubuhnya tidak memiliki efek pemblokiran. Karena klan Singa Emas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan padanya, dia juga tidak akan keberatan dengan mereka. Lagi pula, bukan karakter Mu Chen yang gagal membalas dendam atas dendam sebelumnya. Saat Golden Break melihat pemandangan ini, matanya memerah. Dia memelototi Mu Chen. Di belakang, 3 orang kuat dari klan Badak Iblis menelan seteguk air liur pada saat bersamaan. Bahkan ketika mereka berada di menara pemurnian tubuh, mereka tahu tentang kekuatan tempur Mu Chen yang luar biasa. Bagaimanapun, dia telah melukai Lu Sui dengan serius hanya dengan 1 pukulan. Namun, bahkan Mu Chen pada saat itu tidak sekengerikan dia sekarang. Ketika mereka pertama kali memulai, mereka tidak senang dengan fakta bahwa Han San telah mengundang Mu Chen dan yang lainnya untuk berbagi secangkir sup dengan mereka. Tapi sekarang, mereka merasa sangat beruntung. Jika bukan karena keberadaan Mu Chen yang luar biasa, mereka mungkin tidak bisa keluar dari makam Myriad Beast ini. Setelah Mu Chen menangani penguasa kelas 7, tatapan acuh tak acuh dilemparkan ke yang terakhir. Pada saat ini,
Kulit orang itu pucat dan tubuhnya menggigil ketakutan. Mengaum. Di kejauhan, Golden Break akhirnya tidak mampu menahannya lebih lama lagi, sehingga membuat suara raungan yang marah. Bunuh dia. Saat geraman Golden Break bergema, Mu Chen menjentikkan jarinya. Kecemerlangan merah tua meledak langsung menuju penguasa kelas 7, bersiap untuk membunuhnya. Suara mendesing. Kecemerlangannya sangat cepat, tiba di depan penguasa kelas 7 hanya dalam sekejap mata. Namun, saat cahaya itu menembus, bumi mulai bergetar. Sinar cahaya keemasan yang sangat terang menyapu langit, langsung membombardir kehampaan. Mata Mu Chen membeku seketika, karena area ini adalah poin kunci dari arai spiritual. Ledakan, ruang bergetar, langsung menghancurkan segel spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian, arai spiritual yang besar secara bertahap menjadi ilusi. Kekuatan pita merah tua itu juga sangat berkurang, jadi ketika menembus dada penguasa 7 tingkat terakhir, itu tidak membunuhnya. Gerakan tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Han San dan yang lainnya berubah. Ini karena level overbalance dari serangan mendadak sebelumnya bahkan lebih baik dari Golden Break. Siapa itu? Mu Chen melihat arai spiritual yang secara bertahap menyebar dan meringkuk bibirnya. Mata hitamnya melihat ke kejauhan, di mana dia melihat 3 bayangan biasa. Mata Mu Chen langsung terkunci ke bayangan terakhir. Saat dia menatap, cahaya terang menyapu matanya. Apakah dia akhirnya memutuskan untuk muncul, karena dia tidak tahan lagi.